Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalius dari mahasiswa Universitas Arsi dari prodi akuntansi. Saya akan membahas asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autolinearitas. Kita yang lanjut pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual distribusi normal atau tidak. Kita akan lihat di sini sudah tersedia data-data yang telah saya set. Kemudian di sini udah ada tabel data bank itu di 10 kata. Kemudian ada tabel keuntungan aset. Di sini ada keuntungan. Untuk keuntungan itu merupakan tabel X atau data independen. Klik analyze, terus regression, linear. Lalu yang independen kita masukkan keuntungan, kita masukkan aset dan harga saham. Statistik, kita langsung saja ke plot. Kita masukkan spread, kita masukkan yang X. Res ID kita masukkan yang Y. Kita klik yang histogramnya sampai dia checklist normal, sampai continue. Oke. Kemudian ini adalah hasil outputnya. Ini merupakan data histogram. Bisa kita lihat gambarnya ini dari datanya ini distribusi normal. Karena ini merupakan berbentuknya tidak melenceng ke kanan, ke kiri, dan garisnya ini mengenai diagramnya. Coba kita lihat. Kemudian kita lihat normal PP plotnya. Di sini bahwa garis diagonalnya ini titik. Ini merupakan data respondennya. Kemudian di titik-titiknya ini mendekati. Lalu kita ke pengujian untuk membuktikan bahwa ini berdistribusi normal apa tidak. Caranya itu kita menggunakan Wattsampel KS. Di uji Wattsampel KS itu ada dua cara. Yang pertama analyze regression on when some attribute sampai AS. Di sini ada tes variabel listnya, kita masukkan tiga-tiganya itu aset, set, harga saham. Untuk tes distribusinya normal kita klik OK. Lalu adalah outputnya di sini. Di sini ada N, ada jumlah keuntungan 10, data aset 10, harga saham 10. Ada mean, disparate, absolute, positif, negatif. Kita bisa lihat di uji Wattsampel KS nya dia normal atau tidak distribusi normalnya. Sim totalnya itu lebih dari, kita bisa melihat di uji Wattsampel KS nya data distribusi normal atau tidaknya berdasarkan SIM dan SIM total. SIM totalnya itu harus lebih 0,05. Kita klik yang pertama, kita klik analyze, regression, lalu linear. Untuk independennya itu masih sama. Lalu di plotnya itu spread dan res ID nya itu masih sama. Dan kita pilih yang set. Itu di sini itu kita klik understand-nya, continue.
Langsung oke. Di sini sudah ada outputnya. Di sini bisa kita lihat bahwa datanya sudah ke input. Kemudian kita lanjut ke WSM-file KS-nya, analyze, no friended, legacy, KS. Untuk tes variable listnya kita keluarkan. Ya, karena kita akan menggunakan data variable listnya. Karena kita akan menggunakan untuk tes distribusinya, kita tetap oke. Untuk data one sample KS-nya ini itu ada 10. Kemudian ada mean, standard deviation, absolute, positif, negatif. Di sini sim distributornya hasilnya. Nah, di sini kan ada mean, ada static compression, absolute, positif, dan negatif. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, ini uji multikoliniaritas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungan mendekati sempurna. Syarat lulus uji multikoliniaritas, nilai korelasinya harus kurang dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransinya lebih 0,10 atau nilai PIP-nya potential foster factor kurang 10, maka tidak multikoliniaritas. Kriteria pengujian jika nilai toleransinya lebih dari 0,10. Kita langsung saja pengujiannya. Yang pertama analyze, terus itu regression linear. Lalu di statistiknya ini regression coefficientnya ini sudah ada. Maka di sini kita checklist regressionnya, sensitivity-nya. Lalu langsung saja continue. Itu understand-nya, langsung saja continue. Oke. Di sini sudah ada output. Ini tabel conversion. Kita kan harus fokus di tabel conversion FIF, tolerance FIF. Ini kan aset, harga saham di toleransinya 533, yang artinya itu berarti di atas 0,10. Berarti data tersebut itu tidak menjadi multikoliniaritas. Kemudian kita lihat yang VIF-nya. Untuk aset dan harga sahamnya di sini 1,876 untuk aset, dan untuk harga sahamnya 1,876, dan berarti kurang dari 10. Berarti dapat disimpulkan untuk aset dan harga saham sini tidak terjadi multikoliniaritas. Sekarang untuk yang ketiga, uji autokorelasi. Tujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi ditemukan adanya relasi atau kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya T dikurang 1. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin, Watson, DW, uji Lagrange multiplier LM, uji statistik Xbox dan Ledger box, serta uji Ron test. Di sini kita langsung saja ke analyze, regression, linear. Di sini untuk dependent dan independentnya tetap sama ya. Lalu kita langsung saja ke statistik. Di sini sudah. Untuk residualnya ini kita checklist, langsung continue. Kemudian kita klik OK. Kita lihat tabel pada summary. Untuk hasilnya itu 1,70. Di sini kan kita bisa lihat Durbin Watsonnya, bisa kita lihat bahwa Durbin Watsonnya itu
1,870. Kemudian kita lihat di tabel Durbin Watsonnya. Di sini kan sudah saya siapkan, dan K itu adalah, sini kan ada dua, ada aset dan harga saham. Lalu K2 datanya itu kan ada 10 kan, dan ini hasilnya untuk DL-nya itu 1,613. Untuk maka di DW lebih besar dari DO, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Di sini kan kita bisa lihat DW-nya itu 1,870 dan DU-nya itu 0,8972. Sekarang kita akan mencoba autokorelasinya. Kita mencoba caranya itu analyze non-parametric test. Kemudian kita legasi dialog, kemudian runs. Untuk tes variable listnya itu kita masukkan understand range. Lalu mediannya ini langsung kita pilih oke. Kemudian outputnya ini, nah di sini kan ada test value, cassette test value, cassette test value, total cassette, number S, nomor Z, agency ya. Dan kita bisa lihat di sini di mana sim totalnya ini hasilnya, di mana hasilnya ini 1000, yang mana lebih besar dari 0,05. Jadi data residual ini tidak terjadi autorelasi antar. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.